Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ELISA, di mana anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Ilham Ramadan, kemudian ada Lutfia Feradita, ada Rahel Suhartati, Arini Mutiarawati, Tasya Claudia, dan juga Wila Triyulia. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan, di mana enzim linked immunosorbent assay atau umumnya dikenal sebagai ELISA, yaitu terjadinya interaksi antara AG dan AB atau antigen dan antibodi dipantau dengan pengukuran enzim. Pada prinsipnya mirip dengan radioimmunoassay atau RIA, tetapi lebih bergantung pada enzim daripada label radioaktif, di mana enzim yang terkonjugasi dengan antibodi bereaksi dengan substrat tak berwarna untuk menghasilkan produk reaksi berwarna. Substrat seperti itu disebut dengan substrat kromogenik. Pada prinsipnya, ELISA menggunakan enzim untuk mendeteksi pengikatan antigen antibodi. Enzim mengubah substrat tak berwarna atau kromogen menjadi produk berwarna, menunjukkan adanya pengikatan antigen dan antibodi. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dalam sampel tergantung bagaimana tes yang dirancang. Sejumlah enzim telah digunakan untuk ELISA, termasuk yang pertama alkalin fosfatase, yang kedua peroksidase lobak, dan yang ketiga galaktosidase. Kemudian pengujian ini mendekati sensitivitas RIAS dan memiliki keunggulan karena lebih aman dan tentunya lebih murah. Kemudian di sini ada varian ELISA, yaitu sejumlah variasi ELISA telah dikembangkan, memungkinkan deteksi kualitatif atau pengukuran kuantitatif antigen atau antibodi. Setiap jenis ELISA dapat digunakan secara kualitatif untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen. Sebagai alternatifnya, dibuat kurva standar berdasarkan konsentrasi antibodi atau antigen yang telah diketahui. Yang darinya konsentrasi sampel yang tidak diketahui dapat ditentukan. Kemudian di sini ada ELISA tidak langsung, yaitu ada antibodi dapat dideteksi atau ditentukan secara kuantitatif dengan ELISA tidak langsung. Kemudian serum atau sampel lain yang mengandung antibodi primer atau yang disebut AB1 ditambahkan ke sumur mikrotiter berlapis antigen dan dibiarkan bereaksi dengan antigen yang menempel pada sumur. Kemudian setelah antibodi bebas atau yang disebut AB1 dibersihkan, keberadaan antibodi yang terikat pada antigen dideteksi dengan menambahkan antibodi antiisotip sekunder terkonjugasi enzim atau yang disebut AB2 yang berkaitan dengan antibodi primer. Setiap AB bebas kemudian dicuci dan substrat untuk enzim ditambahkan. Jumlah produk reaksi berwarna yang bentuk diukur dengan khusus pembaca pelat spektrofotometri yang dapat mengukur absorbansi semua sumur dari pelat 96 sumur dalam hitungan detik. ELISA tidak langsung mendeteksi adanya antibodi serum terhadap kuman imunodefisiensi, virus, HIV, agen penyebab AIDS. Dalam pengujian ini, selubung dan inti rekombinan protein HIV diadsorpsi sebagai fase padat antigen ke sumur mikrotiter. Individu yang terinfeksi HIV akan menghasilkan serum antibodi terhadap epitop pada protein virus tersebut. Umumnya, antibodi serum terhadap HIV dapat dideteksi dengan ELISA tidak langsung dalam waktu 6 minggu setelah infeksi. Sandwich ELISA, antigen dapat dideteksi atau diukur dengan sandwich ELISA. Dalam teknik ini, antibodi, bukannya antigen, dimobilisasi pada sumur mikrotiter. Sampel yang mengandung antigen ditambahkan dan dibiarkan bereaksi dengan antibodi yang dimobilisasi. Setelah sumur dicuci, antibodi terikat enzim, keduanya yang spesifik, yang epitop yang berbeda pada antigen, ditambahkan dan dibiarkan bereaksi dengan antigen yang terikat. Selanjutnya, setelah antibodi kedua bebas dihilangkan, dengan mencuci, substrat ditambahkan, dan produk reaksi berwarna diukur. ELISA kompetitif. Variasi lain untuk mengukur jumlah antigen adalah ELISA kompetitif.
Dalam teknik ini, pertama-tama antibodi diinkubasi dalam larutan dengan sampel yang mengandung antigen. Lalu campuran antigen antibodi kemudian ditambahkan ke sumur mikrotiter berlapis antigen. Semakin banyak antigen yang ada dalam sampel, semakin sedikit antibodi bebas yang tersedia untuk berikatan dengan sumur berlapis antigen. Penambahan antibodi sekunder terkonjugasi enzim AB2 spesifik untuk isotipe antibodi primer dapat digunakan untuk menentukan jumlah antibodi primer yang terikat pada sumur seperti pada ELISA tidak langsung. Namun, dalam pengujian kompetitif, semakin tinggi konsentrasi antigen dalam sampel asli, semakin rendah absorbansinya. Chemiluminescence, pengukuran cahaya yang dihasilkan oleh chemiluminescence selama reaksi kimia tertentu memberikan hasil yang nyaman dan tinggi. Alternatif sensitif terhadap absorbansi pengukuran dalam tes ELISA. Dalam versi ELISA, menggunakan chemiluminescence, sebuah luxogenik atau light generating menggantikan substrat kromogenik dalam reaksi ELISA konvensional. Misalnya, oksidasi senyawa luminol oleh H2O2 dan enzim Roseradis peroxidose HRP menghasilkan cahaya AbHRP-Ag menjadi AbHRP-Ag dan light. Keuntungan tes chemiluminescence lebih yang kromogenik meningkatkan sensitivitas. Secara umum, batas deteksi dapat ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat dengan beralih dari substrat kromogenik ke luxogenik dan dengan penambahan zat penambah lebih dari 200 kali lipat. Uji ELISpot. Suatu modifikasi ELISA yang disebut uji ELISpot memungkinkan penentuan kuantitatif jumlah sel dalam suatu populasi yang memproduksi antibodi spesifik untuk antigen tertentu atau antigen untuk antibodi spesifik. Pelat dilapisi dengan antigen atau antigen penangkap yang dikenali oleh antibodi yang diinginkan atau dengan antibodi penangkap spesifik untuk antigen yang produksinya sedang diuji. Selanjutnya akan dilanjutkan saya di Mutfia Farita. Suspensi populasi sel yang sedang diselidiki kemudian ditambahkan ke pelat yang dilapisi dan diinkubasi. Sel-sel mengendap pada permukaan pelat dan molekul yang disekresikan diikat oleh molekul penangkap di sekitar sel, mensekresi dan menghasilkan cincin kompleks antibodi di sekitar setiap sel yang menghasilkan molekul yang diinginkan. Pelat kemudian dicuci dan antibodi terkait enzim yang spesifik untuk antigen yang dieskresikan atau spesifik untuk spesies. Misalnya, anti kelinci kambing dari antibodi yang dieskresikan ditambah dan dibiarkan berikatan. Kemudian, pengembangan pengujian selanjutnya dengan penambahan substrat penghasil kromogenik atau chemiluminescence yang sesuai mengungkapkan posisi setiap sel penghasil antibodi atau antigen sebagai titik warna atau cahaya. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian aplikasinya meliputi konsentrasi serum antibodi, mendeteksi potensi alergen makanan seperti susu, kacang tanah, kenari, almond, dan telur. Kemudian melacak penyebaran penyakit dalam wabah penyakit misalnya HIV, flu burung, PMS, dan COVID-19. Kemudian deteksi antigen misalnya hormon, kehamilan, alergen obat, transgenik, dan penyakit sapi gila. Kemudian ada deteksi antibodi terhadap paparan penyakit di masa lalu, misalnya penyakit Lyme, trichinosis, HIV, dan flu burung.